Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Hairnisa Cahya Putri dengan NIM 19423040. Di sini saya akan mereview 2 buah jurnal yang berkaitan dengan konsumsi dalam Islam sebagai tugas ulangan akhir semester genap tahun akademik 2019-2020 dengan mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dengan dosen pengampu Ibu Fitri Eka Alianti, SHI MA. Judul jurnal. Jurnal yang pertama, Teori Konsumsi Islam dalam Meningkatkan Ekonomi Umat, dengan penulis Abdul Hamid. Jurnal Visioner dan Strategis, Instansi IAIN Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, tahun 2018. Jurnal yang kedua, Perilaku Konsumsi Masyarakat dalam Perspektif Islam di Kelurahan Barombong, Kota Makassar, dengan penulis Aulia Rahman dan Muhfitra. Jurnal Al-Maisir, Instansi UIN Alauddin Makassar, tahun 2018. Dengan metode analisis, jurnal pertama menggunakan metode analisis kajian literatur dengan mengumpulkan data dengan buku-buku serta situs internet yang mendukung. Jurnal yang kedua, penelitian kualitatif, studi etnografis dan normatif, kemudian teknik pengolahan dan analisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil pembahasan jurnal pertama, yakni konsumsi yang rasional dalam Islam adalah konsumsi untuk menimbulkan kemaslahatan diri atau maslahat al-ifrad dan kemaslahatan umat atau maslahah al-ammah. Dalam konsumsi Islam juga melarang umat Islam untuk melakukan tarf atau bermewah-mewahan, israf dan tabzir. Juga menjelaskan untuk tidak berperilaku hedonisme karena sejatinya harta adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sarana penolong untuk beribadah kepadanya. Dalam Islam juga menganjurkan bahwa konsumsi yang baik adalah seimbang antara dunia dan akhirat. Hasil pembahasan jurnal kedua, yakni kebutuhan manusia dalam Islam terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama, al-daruriyah, yang kedua, hal-hajiyah, dan yang ketiga, al-tahsiniyah, dan yang paling utama harus dipenuhi yaitu al-hajiyah dan al-tahsiniyah. Etika konsumsi dalam Islam tidak mengenal israf atau pemborosan dan tabzir. Masyarakat di Kelurahan Barombong mayoritas menengah ke bawah dan minoritas tingkat atas. Masyarakat tingkat atas masih belum sepenuhnya menerapkan dalam konsumsi perspektif Islam dalam artian masih bersikap boros. Sedangkan masyarakat menengah ke bawah merupakan perilaku seorang muslim dan taat dalam memperhatikan makanan yang dikonsumsinya. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan jurnal pertama. Dalam jurnal dijelaskan secara rinci mengenai konsumsi Islam dan penulisan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kekurangan jurnal pertama, metode penelitian kurang jelas. Pembahasan mengenai teori dan variabel yang ada kurang melengkapi sehingga pembaca tidak langsung mengerti. Kelebihan jurnal kedua, data yang disajikan dalam jurnal mudah dipahami. Pendahuluan tentang penelitian sudah dapat menggambarkan mengenai judul penelitian. Jurnal kedua, kekurangan, pembahasan teori kurang jelas. Kesimpulan yang dibahas lebih sedikit dari pembahasan. Kesimpulan, jurnal pertama, dalam konsumsi konvensional, konsumsi dituntun oleh 2 dasar, yakni rasionalisme dan utilitarianisme, sehingga mendorong untuk berperilaku hedonisme, selagi anggaran masih memenuhi dan akan memperoleh kepuasan maksimum. Berbeda dalam Islam, yang berdasarkan syariah yang dikendalikan oleh 5 dasar prinsip, yakni prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan,
prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas. Kesimpulan jurnal kedua, perilaku konsumsi masyarakat di Kelurahan Barombong, Kota Makassar, tingkat ekonomi atas sepenuhnya belum baik sehingga masyarakat masih berperilaku yang tidak sesuai dengan Islam, yaitu berperilaku tabdzir. Perilaku konsumsi masyarakat di Kelurahan Barombong, Kota Makassar, tingkat ekonomi menengah dan tingkat ekonomi rendah sudah baik karena sudah mengkonsumsi sesuai etika dan prinsip konsumsi dalam Islam. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.